warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 kontrol otomatik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Fitresa dan teman saya. Nama saya Andika Astu Pratama. Saya Muhammad Farid. Nama saya Yusuf Fakban. Nama saya Novel Aziz Ahmad. Selamat menyaksikan video. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai skematik dari rangkaian kontrol otomatis cahaya. Di sini kita memiliki Arduino Uno yang berfungsi sebagai chip microcontrollernya. Di sini juga ada MMC yang berfungsi sebagai penyimpan data. Di sini ada RTC atau real time clock untuk menunjukkan waktu yang sebenarnya atau jam sekarang. Dan juga di sini ada sensor cahaya atau LDR, light dependent resistor. Di sini juga ada LED jenis I2C yang berfungsi untuk menampilkan data-data yang telah dikumpulkan. Di sini juga ada 5 LED, yang mana LED ungu ini adalah LED 1, Tosca LED 2, hijau LED 3, kuning LED 4, dan merah LED 5. Di sini juga ada 5 resistor yang akan menjadi yang berfungsi sebagai penghambat. Penghambatnya itu sekitar 220 ohm. Di sini juga ada papan breadboard atau papan rangkaian yang akan digunakan untuk merangkai komponen-komponen yang telah disebutkan tadi. Untuk perangkaian sendiri dimulai dari pada bagian Arduino. Pada bagian Arduino ini di pin 5 voltnya dihubungkan pada breadboard bagian sini dengan kabel jumper orange yang akan menjadi arus 5 volt atau VCC. Di sini juga pada pin ground di Arduino dihubungkan pada bagian sini menggunakan jumper kuning yang akan menjadi arus ground. Di sini juga ada A4. A4 itu warna Tosca yang dihubungkan ke breadboard yang nanti akan memiliki arus A4. Untuk A5, pada pin A5 dihubungkan pada breadboard bagian sini menggunakan jumper hitam yang akan berarus A5. Rangkaian selanjutnya lanjutkan pada bagian LED I2C. Pada bagian LED I2C ini memiliki pin GND, VCC, SDA, dan SCL. Untuk ground sendiri dihubungkan pada ground yang telah dialiri dari Arduino tadi. Dari ground ke ground menggunakan jumper kuning. Pada pin VCC dihubungkan ke arus 5 volt tadi atau VCC juga menggunakan jumper orange. Yang selanjutnya itu ada SDA atau A4 yang akan dihubungkan ke arus A4 ini yang menggunakan kabel jumper Tosca. Selanjutnya ada SCL yang dihubungkan ke arus A5 yang berwarna jumper hitam. Selanjutnya ada LDR atau light dependent resistor, yaitu sensornya tadi. Di sini ada pin VCC, GND atau ground, dan juga AO. AO ini adalah analog output. Untuk bagian pin VCC dihubungkan ke 5 volt atau VCC. Untuk ground ini dihubungkan ke ground juga dengan jumper kuning, dan pada bagian AO atau analog output dihubungkan ke A0 pada pin A0 di Arduino Uno menggunakan jumper pink. Selanjutnya di bagian RTC RTC ini memiliki pin ground atau GND, 5V, SDA, dan SCL. Untuk pin ground sendiri dihubungkan ke
ground juga menggunakan jumper kuning. 5V dihubungkan ke arus VCC atau 5 volt tadi. SDA ini dihubungkan ke arus A4 menggunakan jumper Tosca, dan juga SCL ini dihubungkan ke arus A5 menggunakan jumper hitam. Selanjutnya di sini ada MMC. MMC ini memiliki pin DO atau MISO, ground, SCK, VCC, DI atau MOSI, dan juga CS atau chip select. Pada bagian MISO-nya atau DO dihubungkan ke pin 12 pada bagian Arduino. Selanjutnya pin ground dihubungkan ke arus ground. Untuk pin SCK ini dihubungkan ke pin 13 Arduino. Pin 13 di sini menggunakan jumper biru tua. Selanjutnya ada VCC. VCC ini dihubungkan ke arus 5 volt. Di bagian VCC ini menggunakan jumper orange. Untuk bagian DI atau MOSI dihubungkan ke pin 11 pada bagian Arduino menggunakan jumper coklat. Dan juga ada CS di sini dihubungkan ke pin 4 pada Arduino menggunakan jumper abu-abu. Selanjutnya kita merangkai pada bagian LED ini. Untuk LED ini sendiri dipasang di sini, dan juga ada resistornya yang berfungsi untuk menghambat arusnya tadi. Resistor ini menghambat 220 ohm. Pada anoda LED-nya dihubungkan pada bagian masing-masing anodanya dihubungkan ke satu resistor ini, yang mana ini pada ujung lain resistor ini akan menghubungkan ke pin 6 pada Arduino untuk LED 1 atau warna ungu, pin 7 untuk LED 2 atau warna biru ini, warna Tosca, pin ke-8 untuk LED 3 atau yang berwarna hijau, pin 9 untuk LED 4 yang berwarna kuning, dan juga pin 10 untuk LED yang berwarna merah. Untuk kaki lain dari LED ini atau katodanya dihubungkan ke bagian ground menggunakan jumper yang berwarna hijau di sini. Untuk menghidupkan rangkaian ini menggunakan port di sini yang akan dihubungkan ke laptop, dan LED I2C-nya akan menampilkan data-datanya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan penilaian latar belakang. Cahaya merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi proses fotosintesis. Di lingkungan greenhouse, pengaturan intensitas cahaya sangat penting untuk mendukung pertumbuhan tanaman, terutama karena kondisi cahaya alami dapat bervariasi tergantung cuaca dan iklim. Oleh karena itu, diperlukan alat sensor cahaya yang dapat memantau intensitas cahaya saat hutan guna membantu pengolahan greenhouse dalam pengaturan sistem cahaya buatan. Penggunaan sensor ini memungkinkan pemantauan yang lebih akurat dan otomatis, sehingga yang energi dan produktivitas. Tujuan dan manfaat. Tujuan maupun intensitas cahaya yang diterima tanpa menyediakan data untuk pengendalian sistem pencahayaan secara otomatis, meningkatkan efisiensi penggunaan energi dalam sistem tambahan, dapat memaksimalkan pertumbuhan dan hasil panen tanaman terhadap pencahayaan yang optimal, mengurangi konsumsi energi listrik melalui pencahayaan yang responsif dan efisien, mempermudah pemantauan kondisi greenhouse secara terus-menerus. Baik, di sini saya akan menjelaskan kepalan alat. Yang pertama itu ada LED untuk menampilkan atau menampilkan bentuk data di sini. Kemudian ada MMC untuk menyimpan data. Kemudian ada XTC untuk melakukan waktu, resistor untuk menghambat arus LED, Arduino untuk mengatur semuanya, sensor cahaya ini sebagai sensornya. Ini untuk LED-nya, prototype-nya.
LED bonusnya ada 5 LED, 4 menyala apabila cahaya itu redup, lampu akan menyala. Apabila cahaya terang, lampu akan mati. Seperti itu. Oke, di sini saya akan membuat rangkaian sensor cahaya. Ada Arduino, cam jumper, ada resistor 220 ohm buat menyambungkan antara LED ke Arduino nya. Terus ada sensor cahaya, LCD, dan MMC RTC. Dan ada whiteboard juga, papan rangkaian. Ini yang pertama yang terpasang adalah RTC dan resistor. Untuk RTC itu menggunakan ground, VCC, SDA, dan SCL. Untuk kita pasang dulu di ground. Di ground sudah itu. Taruh di sini. Tekan dulu yang benar. Terus ada LCD, kita pasang juga LCD menggunakan ground, VCC, SDA, dan SCL juga. Ground itu ke ground, kita hubungin ground itu ke ground, berarti biru ini ke ground. Hijaunya itu VCC ke 5 volt. Oke, habis itu SDA ke A4, SDA. SDA ke 4. Di situ
yang kuning adalah SDA keempat, SDA keempat. Itu yang terakhir orang itu adalah SCL ke A5. Nah, seperti ini. Baru kita sambung ke Arduino. Angka 5. Oke, terpasang dari Arduino. Ini mulai dari yang 5 volt dulu. Itu 5 volt itu di VCC sini. Tahu juga. Nah, ini aja. Ini yang copot dulu, ini adalah ground, taruh di ground. Terus ini VCC 5 volt. Terus yang oranye ini A4 SDA. Dan yang kuning A5 misalnya. Nah, pasang. Oke, di Arduino sudah, di LCD sudah, PC juga sudah. Kita ke MMC. MMC kita menggunakan ground, VCC, MISO, MOSI, SCK, dan CS. Untuk ground ke ground, VCC ke 5 volt, terus MISO itu ke 12, MOSI itu ke 11, SCK ke 13. Sorry, SCK itu 11, MOSI itu 13, CS itu 10. Jadi kita pasang dulu. Seperti ini. Di sini.
asumsi, terus kita jumper. Ini yang di miso mosi SCK CS, berarti miso itu orang ini ke 12 miso 12 ke 12 miso itu yang orange. Agak hilang ya, ini gitu ke saya udah informasinya menghilang. Nah satunya nanti ini ke yang orang ke 12 miso. Itu ke yang kuning itu adalah mosi itu ke 13. Ke 13. Itu selanjutnya yang hijau itu SCK itu ke 11. SCK itu ke 11. Dari situ CS itu ke 10. Kita
sensornya untuk sensor cahaya. Dan ini VCC-nya kita jumper saja. VCC dan ground ke sini. Kuning itu VCC, ya orange dari kuning hitam. Itu ada ini sensor cahaya. Ada yang dipakai, ada ground, VCC, sama AO0. Yang putih ini VCC, kita taruh di VCC, dan yang ungu adalah ground. Ini ke A0. Nah, sensornya sudah. Nah, masang untuk L. Untuk jumper ya 5. Kita jumper ya. Ini untuk LED ini. Jadi yang kita pakai adalah pin 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7. Delapan 9.
langsung kita taruh sini. Pin 9 kita taruh paling pinggir saja, kita sambung ke resistor. Ini pin 9 dan pin 8. Ini pin 5, pin 6, pin 7. Setelah itu kita taruh LED nya di sini. Ini untuk daerah VCC nanti. Dan satunya ke sini. Lanjutnya LED kedua. Terus LED ketiga. LED keempat. Dan terakhir LED terakhir. Dan di sisi sini, ini kan VCC di jumper ke VCC yang sini. Nah, dan itulah sudah jadi rangkaian dari rangkaian cahaya. Terima kasih. Program spark yang sebelum kalibrasi. Ini adalah inputware untuk misal kita LCD, activation SPI untuk NMC, SDI NMC. Kemudian untuk LDR pin itu dipakai di A1. Kemudian untuk di Arduino itu 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian ini untuk LED. Kemudian installed scale-up, installed down, installed file ini apabila kita tidak menyimpan maka akan muncul file. Kemudian untuk menyimpan maka akan muncul down. Paling aktisi untuk aktisi, apabila aktisi membaca maka akan down, apabila membaca maka tampilan ini nomor 1 sama 2 detik. Dan ini untuk nilai asli dari sensor tersebut belum kalibrasi. Ini untuk tampilan di LED lux. Kemudian ini kita membuka file data. Ini kita membuka data untuk di NMC dan pembacaan program untuk lampu hidup mati di atas 7000 mati semua, dan selanjutnya itu di atas 600, 700, di atas 600 ini bakal hidup 1, 2, 3, 4, dan 5 semua.
Ini dilakukan 3 kali pengulangan dengan pengambilan data sebanyak 50 kali dengan interval 1 cm. Pada pengulangan pertama, di data pertama itu didapat sensor 469 dan kalibrator 579. Untuk interval kedua, sensor 477 dan kalibrator 585. Untuk interval ketiga, sensor 489 dan kalibratornya 597. Untuk interval keempat, sensor 494 dan kalibratornya 506. Untuk interval kelima, sensor 501 dan kalibratornya 511. Dilakukan sebanyak 50 kali sampai interval ke-50 didapat sensornya 1677 dan data kalibrasinya 1683. Selanjutnya pada pengulangan kedua, untuk interval pertama sensor didapat 474 dan kalibratornya 577. Interval kedua sensor 481 dan kalibratornya 483. Interval ketiga sensor 493 dan kalibratornya 495. Interval keempat sensor 498 dan kalibratornya 500. Sensor interval kelima sensor 508 dan kalibratornya 511. Dilakukan sampai pengambilan data ke-50 dan didapat pada interval ke-50 sensor 1714 dan kalibratornya 1717. Untuk pengulangan ketiga didapat pada interval pertama sensor 471, kalibratornya 477. Interval kedua sensor 479, kalibrator 485. Interval ketiga sensor 491, kalibrator 498. Untuk interval keempat sensor 496 dan kalibrator 507. Untuk interval kelima sensor 505 dan kalibrator 513. Dilakukan pengambilan data 50 kali dan didapat pada interval ke-50 data sensor 1692 dan kalibrator 1705. Di sini tabel rekapan dari sensor itu ada sensor 1, sensor 2 dan sensor 3. Tabel rekapan kalibrator 1, kalibrator 2 dan kalibrator 3. Di sebelahnya juga ada tabel rata-rata sensor dan kalibrator. Data ini didapat dari penjumlahan dari sensor 1, sensor 2 dan sensor 3 lalu dibagi 3. Untuk rata-rata sensor pada interval pertama itu 471, interval kedua 479, interval ketiga 491, interval keempat 496 dan interval kelima itu 505. Dan untuk interval ke-50 atau yang terakhir itu didapat nilai rata-rata 1694. Untuk nilai rata-rata kalibrator itu didapat dari penjumlahan kalibrator 1, kalibrator 2 dan kalibrator 3 lalu dibagi 3. Untuk rata-rata kalibrator pada interval pertama itu 544, kalibrator kedua 518, kalibrator ketiga 530, kalibrator keempat 504 dan kalibrator kelima itu 512. Dan untuk interval terakhir itu didapat data rata-ratanya 1702. Lalu di sebelahnya juga ada grafik yang mana didapat Y sama dengan 0,9939X dikurang 9,3067 dengan rata-ratanya 0,9987.
Excel dari validasi sensor cahaya dengan 3 kali pengulangan dan pengambilan data sebanyak 30 kali dengan interval 1,5 cm. Pada interval pertama, sensor didapat 440 dan kalibratornya 443. Sensor kedua, interval kedua dengan 452 dan kalibratornya 455. Untuk interval ketiga, sensor 461, kalibrator 464. Untuk interval keempat, itu sensor 469, kalibrator 476. Interval kelima, sensor 478 dan kalibrator 482. Dilakukan sampai pengambilan data ke-30 dan didapat pada interval ke-30 itu 1390 untuk sensor dan untuk kalibrasi 1398. Untuk pengulangan kedua di interval pertama, sensor 430, kalibrator 432. Interval kedua, sensor 442, kalibratornya 445. Selanjutnya sensor 454 dan kalibratornya 457. Untuk yang keempat, sensor 467 dan kalibratornya 471. Data kelima, sensor 474 dan kalibrator 478. Dihitung sampai data ke-30 itu sensor 1447 dan kalibratornya 1448. Untuk pengulangan ketiga, didapat pada data pertama sensor itu 444, kalibratornya 447. Untuk data kedua, sensor 454 dan kalibratornya 456. Data ketiga, sensor 465, kalibratornya 466. Untuk data keempat, sensor 472 dan kalibrator 475. Data kelima, 481 untuk sensor dan 484 untuk kalibrator. Dicari data sampai data ke-30. Pada sensornya itu 1464 dan kalibrator 1468. Untuk di sebelahnya itu ada tabel perekapan sensor. Ini ada sensor 1, sensor 2 dan sensor 3. Sebelahnya juga ada perekapan kalibratornya juga. Kalibrator 1, kalibrator 2 dan kalibrator 3. Dan di sebelahnya juga ada tabel rata-rata. Dengan nilai rata-rata ini diambil dengan cara sensor 1 ditambah sensor 2 ditambah sensor 3 lalu dibagi 3. Untuk data pertama itu nilai rata-ratanya nilai rata-rata sensornya itu 438, data kedua 449, data ketiga itu 460, data keempat 469 dan data kelima 478. Dihitung sampai data ke-30 itu rata-rata sensornya 1434. Untuk kalibratornya dicari dengan cara kalibrator 1, kalibrator 2 ditambah kalibrator ketiga lalu dibagi 3. Untuk rata-rata data pertama kalibratornya itu ada 441, data keduanya 452, data ketiganya 462, data keempat 474 dan data kelima 481. Dicari sampai data ke-30 itu rata-rata kalibratornya didapat 1438 ya. Lalu di sebelahnya ada grafik validasinya, dimana Y-nya sama dengan 0,9919x dengan rata-ratanya 0,9995.
menarik adalah ini penjelasan tentang ruang. Ada pemasangan lampu LED biasa saja dan negatif, yang disebutkan ke kabel. Ada masukkan negatifnya ke GND. Kalau lebih seperti pemasangannya untuk di Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk sintak yang digunakan pada alat yang kami rancang, yaitu sensor cahaya. Untuk yang pertama itu bagian library-nya, include-nya. Jadi pertama kita include wire. Ini untuk LCD, ini liquid crystal I2C, gabungan dari LCD kemudian RTC lip ini untuk real time, bagian real time waktu yang digunakan. Kemudian SPI high ini dan SD ini untuk menyimpan di MMC, di kartu SD ya. Kemudian LED pin A1, jadi kami menggunakan pin A1 di Arduino. Ini bisa diganti dengan A0 juga bisa. Kemudian LED pins ini 56789 ini pin Arduino yang digunakan untuk menghidupkan LED. Jadi kami menggunakan 5 lampu untuk menghidupkan lampu itu menggunakan pin ini 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian ini 5 ini jumlah lampunya itu ada 5. Kemudian ini bagian liquid crystal ingkutan dari library tadi, liquid crystal I2C dengan ukurannya 16:2. Kemudian RTC-nya. Kemudian ini untuk flow setup-nya. Ini untuk menghidupkan LCD-nya. Kemudian ini untuk bagian SD card. Jadi kalau misalnya SD card itu kebaca, dia bakal installing SD card. Tapi kalau misalnya dia gagal ngebaca, dia akan violet. Kalau misalnya berhasil, dia bakal installing down. Kalau berhasil down, kalau gagal violet. Ini perintahnya. Ini untuk RTC. Jadi kalau misalnya RTC-nya itu gagal, dia itu violet. Kalau misalnya RTC itu berhasil menyimpan, dia itu bakal down. Ini untuk tampilan aja, ini untuk tampilan di LCD-nya. Ini kelompok 1 KO untuk tampilan selama delay-nya itu 2000. 2000 itu berarti 2 detik. Clear untuk menguploadnya itu. Kemudian ini untuk bagian sensornya. Ini LDR pin. Nah, ini untuk satuan sensor cahayanya nih. Yang bagian ini 10.000 volt type, ini 5.000 ini untuk emang sudah dari sananya itu bagian sensor cahayanya. Bagian yang ini. Kemudian ini log kalibrator ini hasil kalibrasi yang digunakan kemarin itu. Ini hasilnya itu persamaan X, Y plus 9 ini. Terus kita masukin ke dalam rumus sintaknya. Ini setelah dimasukin. Kemudian ini untuk real time, untuk data real time ya. RTC now. Jadi dia ngebaca jam sekarang dan tanggal sekarang. Ini untuk tampilan di LCD-nya, CHY ini cahaya. Kemudian ini kosong ini dia bakal muncul angkanya. Kemudian lux belakangnya itu satuan lux. Ini untuk kalibrasinya. Ini untuk data buat nyimpen di SD card-nya, di MMC-nya. Nah, kemudian ini untuk logika menghidupkan LED-nya. Dia ketika cahaya itu lebih dari 700, maka LED pertama itu bakal hidup. Kemudian, jika lebih dari 600 dan kurang dari 700, kalau yang pertama itu lebih dari 700, dia tuh lampunya itu bakal mati semua. Tapi kalau misalnya dia di atas 600, lampu pertama itu bakal hidup. Kemudian di atas 500, lampu 1 dan 2 itu hidup. Kemudian 400 itu 1, 2, 3 itu hidup. Kemudian 400 di atas 100, 1, 2, 3, dan 4 hidup. Kemudian di bawah 100, 1, 2, 3, 4, dan 5 hidup. Jadi semuanya itu hidup di bawah 100. Kemudian ini untuk pembacaan LED statusnya, on off-nya itu. Nanti kebaca dia bakalan di serial print-nya. Kemudian ini untuk di SD card MMC-nya. Jadi MMC-nya itu bakal ngebaca
LED itu on atau off gitu. Kemudian ini untuk pembacaan menghidupkan LED-nya low high. Jadi misalnya dia kalau emang cahayanya low, dia bakal hidup dan high bakal hidup gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan sintaknya. Terima kasih. Sendiri, nama saya Naufal Aziz Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan Excel dari uji kinerja, yaitu hasil dari uji kinerja kami, yaitu kelompok sensor cahaya. Baik, langsung saja pada set point pertama, pada hari Sabtu, untuk waktu yang dimulai jam 10, malam lewat 10 malam. Lalu kami mengambil data untuk tiap 10 menit. Pada set point pertama ini kami menetapkan set pointnya itu di 700 dan rata-rata hasil sensor dari sensor kami itu 900-an 24. Pada yang mana itu akan membuat semua lampu itu mati. Dan pada set point ini terdapat beberapa gangguan seperti pada data 16 ini, yaitu sensor look menghasilkan data yaitu sebesar 673, yang mana itu membuat lampu ke satu itu menyala. Lalu pada data yang kali ini 670, kemudian lampu satu juga menyala. Dan ini pada set point pertama terjadi kesalahan sejumlah 9 kesalahan, yang dimana itu membuat lampu yang harusnya padam menjadi hidup. Kemudian pada set point kedua, di sini kami menetapkan set point pada 600, yang mana rata-rata di sensor kami menghasilkan 670-an. Dan pada set point kedua ini terjadi beberapa gangguan, yaitu pada data ke-15 yang mana menghasilkan lux itu 920 sehingga lampu semuanya padam. Dan pada data ke-59 itu menghasilkan lux sebesar 76 yang menghasilkan semua lampunya menyala. Dan jumlah kesalahan pada set point ini berjumlah 9. Kemudian pada set point ketiga, kami menetapkan set point
diangkat 500. Yang mana pada set point ini terjadi kesalahan sebanyak sebanyak 9 juga. Kemudian pada sensor set point keempat yaitu kami menetapkan pada set point 400 sebesar 400, yang mana sensor lux yang dihasilkan itu sebesar 450 ke atas. Tetapi di sini juga ada beberapa gangguan, yaitu sebanyak sebanyak 9 gangguan. Kemudian lanjut ke set point kelima, yaitu kami menetapkan pada set pointnya itu sebesar 100 dan sensor lux yang dihasilkan itu 390 ke atas. Mana sini terdapat kesalahan sebanyak 8 kesalahan. Lanjut ke set point ke-6, yaitu pada set point ke-6 ini kami menetapkan set pointnya tetap di 100 dan hasil yang dihasilkan itu 320-an 320 ke atas, yang mana membuat kesalahan sebanyak 10 kesalahan. Dan dilanjut pada set point ke-7, di sini kami masih menetapkan set pointnya itu di angka 100, yang mana hasil dari sensor lux sendiri itu di 310-an ke atas. Dan di sini terjadi kesalahan sebanyak 9 kesalahan. Dan terakhir itu pada set point 8. Di sini kami menetapkan set point sebesar 0, yang mana tetapi kebanyakan hasil sensor lux ini lumayan tinggi. Di sini terdapat banyak sekali kesalahan, yaitu sebanyak 25 kesalahan. Kemudian dilanjut pada grafik uji kinerjanya. Di sini seperti yang bisa dilihat, pada set point ke-1 pada grafik ke bawah itu karena set point 1 ini ditetapkan poin terbesar atau tertingginya itu 900. Jadi kesalahan yang terjadi itu di bawah angka 900. Kemudian pada set point kedua seperti ini, dan set point ketiga seperti ini, set point keempat, set point kelima, set point keenam, point ke-7, dan set point ke-8. Kemudian selanjutnya itu ada stabilitas reliabilitas. Ya, di sini seperti yang saya katakan di awal tadi, di sini kami mengambil interval uji kinerjanya itu tiap 10 menit. Jadi di set point ke-700 itu
kami mendapat poin seperti ini, dan kemudian pada kalibratornya itu seperti ini, dan absolute E ini selisih antara kalibrator dengan sensor, yang mana sejumlah 3, 7, 7, 4, 4, 4, 5, 4, 4. Dan kemudian rata-ratanya itu sebesar 4,25. Dan STDEV-nya itu 1,36168. Dan pada reliabilitasnya itu sebesar 0,9992971. Stabilitasnya stabil. Kemudian kami pada set point 600 itu kami mendapat selisih itu 404,404,0022222222. Inilah kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sensor cahaya adalah komponen vital dalam greenhouse modern untuk memastikan tanaman mendapatkan kondisi pencahayaan yang ideal, baik intensitas maupun spektrum lampu. Dengan otomatisasi dan optimalisasi penggunaan lampu, sensor ini membantu meningkatkan hasil panen, mengurangi biaya energi, dan menjadikan pengelolaan greenhouse lebih efisien dan handal. Caranya, disarankan untuk mengintegrasikan sensor cahaya dengan sistem kontrol otomatis agar pencahayaan greenhouse lebih efisien dan sesuai kebutuhan tanaman. Validasi rutin dan pemantauan jarak juga untuk menjaga akurasi dan mengurangi biaya operasional. Dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.